Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muswita dengan NIM akhir yaitu 025. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pencetakan dan pentafsiran Al-Quran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Lilik Umi Kalsum MA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama itu tentang kaidah-kaidah rasam Utsmani, yang kedua tentang sejarah titik dan harokat, yang ketiga itu tentang sejarah standarisasi mushaf di Indonesia, dan yang keempat yaitu akan membahas tentang macam-macam khat. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama itu kaidah-kaidah rasam Utsmani. Nah, kita perlu mengetahui dulu apa sih pengertian dari rasam Utsmani gitu. Nah, rasam Utsmani adalah metode atau cara penulisan Al-Quran yang diikuti berdasarkan penulisan mushaf yang telah dikumpulkan dan telah disalin pada masa Khalifah Utsman bin Affan gitu. Nah, penulisan rasam Utsmani ini tentunya juga selaras atau mengikuti juga penulisan dengan kaidah dalam bahasa Arab gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kaidah-kaidah rasam Utsmani. Yang pertama, itu kaidahnya itu ada al-hazaf. Nah, al-hazaf ini artinya penghapusan huruf gitu. Ada beberapa huruf yang tentunya dihilangkan dalam penulisan. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Contohnya saya mengambil di sini dalam surah Al-Fatihah, yaitu ada contoh maliki. Nah, contoh di dalam maliki ini dihilangkan huruf alif. Setelah mimnya dihilangkan huruf alifnya, jadi diganti dengan harokat fathah yang berdiri tegak gitu. Nah, di sini dihilangkan huruf alifnya. Itu kaidah yang pertama. Sedangkan kaidah yang kedua itu ada namanya ziyadah, penambahan huruf. Penambahan huruf yang tidak diucapkan dalam pelafalan gitu. Contohnya di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yaitu ada dalam ulaika ala gitu. Di sini setelah huruf alif itu ada huruf waw, tapi tidak dilafalkan, tidak diucapkan, namun di dalam penulisannya ada gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada kaidahnya itu badal, pengganti huruf. Huruf tertentu digantikan dengan huruf lainnya. Nah, sebagai contohnya yaitu ada as-salati. Nah, yang awalnya itu setelah huruf lam itu ada alif, nah digantikan dengan waw, jadi as-salati, seperti yang kita temukan di dalam Al-Quran pada saat ini gitu. Yang keempat itu ada hamzah, yaitu penulisan hamzah terkadang dihilangkan atau digantikan. Nah, sebagai contohnya ada dalam Al-Quran juga kayak sa'ala. Sa'ala di sini di sini itu dituliskan hamzah namun dituliskan dalam keadaan alif, atau su'ilat gitu. Hamzah di sini dituliskan dengan ya gitu. Dan yang kelima itu ada kaidahnya itu wasal dan fasal, yaitu penyambungan dan pemisahan. Beberapa kata yang seharusnya terpisah ditulis menyatu atau sebaliknya gitu. Contohnya semisal ada Allah. Allah di sini awalnya ditulis ada huruf nunnya, nun sukun, dan digantikan atau menyatu menjadi Allah. Tidak ada huruf sukunnya di sini, tapi ditulis tasydid di huruf lamnya gitu. Jadi itulah kaidah-kaidah dalam rasam Utsmani gitu. Nah, kaidah dalam rasam Utsmani ini ditetapkan karena Al-Quran yang tersebar kepada seluruh daerah-daerah Islam itu tentunya sudah sangat tersebar gitu. Makanya dibutuhkan penetapan rasam Utsmani ini agar sama dalam pengucapannya dan lafadznya gitu. Itu tujuan dari rasam Utsmani ini gitu. Terus rasam Utsmani ini juga tentunya untuk mempertahankan keautentikan, orisinalitas mushaf. Tentu yang kedua itu mencegah perbedaan dalam membaca Al-Quran, dan ketiga untuk menyatukan umat Islam pada satu standar penulisan mushaf Al-Quran gitu. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang sejarah titik dan harokat. Nah, pada masa Rasulullah dan sahabat, mushaf Al-Quran ditulis tanpa adanya titik ya ajam atau harokat atau tanda baca. Tulisan ini hanya dapat dipahami atau dapat dibaca oleh masyarakat Arab asli yang terbiasa dengan bahasa tersebut. Nah, titik dan harokat dalam Al-Quran muncul sebenarnya karena adanya kekhawatiran akan maraknya kesalahan dalam membaca Al-Quran setelah Rasulullah SAW tiada.
Nah, penyebaran umat Islam ke berbagai wilayah yang menyebabkan Al-Quran juga tersebar ke berbagai wilayah gitu. Nah, makanya ditemukannya titik pertama kali itu oleh Abu Aswad Ad-Du'aili, merupakan tokoh pertama kali yang menciptakan tanda bacal, syakal atau harokat di dalam Al-Quran. Nah, ia menciptakan tanda baca tersebut atas perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, tanda baca dalam Al-Quran berupa titik atau harokat disebut juga dengan syakal. Harokat digunakan untuk memperjelas pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Pemberian titik berguna untuk membedakan huruf-huruf yang memiliki bentuk yang serupa. Semisal membedakan huruf ba, ta dengan tha, membedakan huruf sin dengan shin, perbedaan huruf antara to dengan zo gitu. Makanya diberikan titik agar lebih jelas huruf tersebut gitu. Nah, itu pemberian titik. Sedangkan penemuan harokat itu pertama kali ditemukan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yaitu pada tahun 692 sampai 750 Masehi. Dia menyempurnakan sistem harokat dengan menggunakan tanda-tanda yang sudah kita ketahui, sudah kita lihat bersama di dalam Al-Quran pada saat ini. Misalnya harokat fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain, dan ada sukun, ada tasydid gitu, harokat. Nah, tujuan penambahan titik dan harokat ini tentunya untuk mempermudah masyarakat atau umat Islam dalam membaca Al-Quran, apalagi yang bagi non-Arab. Yang kedua juga mencegah kesalahan atau pelafalan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itulah tujuan dari adanya titik dan harokat di dalam Al-Quran. Oke, dilanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sejarah standarisasi mushaf di Indonesia. Pada awal masuknya Islam ke Nusantara, penyalinan Al-Quran dilakukan secara manual oleh para penulis-penulis lokal. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penulisan dan tata letak mushaf, termasuk dalam penggunaan rasam Utsmani, tanda baca, dan harokat gitu. Kondisi ini menimbulkan beberapa masalah, diantaranya ketidaksesuaian dengan standar internasional dalam penulisan Al-Quran. Selanjutnya ada kesulitan membaca mushaf lokal, terutama oleh generasi muda yang baru belajar Al-Quran. Nah, karena timbullah masalah tadi, makanya ada inisiatif awal dalam proses standarisasi. Proses standarisasi mushaf dimulai pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dengan berbagai langkah. Yang pertama itu adanya pembentukan panitia kerja standarisasi mushaf di Indonesia, yaitu pada tahun 1946 pemerintah Indonesia mulai merumuskan kebutuhan standarisasi mushaf. Upaya ini lebih intensif di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia tentunya. Nah, itu yang kedua, ada langkah yang kedua itu pencetakan mushaf Al-Quran standar pertama, yaitu pada tahun 1947. Mushaf ini dicetak oleh Kementerian Agama, tetapi masih terdapat beberapa variasi dalam rasam dan tanda baca gitu. Nah, selanjutnya pada era Orde Baru, yaitu mushaf standar Indonesia pada tahun 1984. Pemerintah Indonesia menetapkan mushaf Al-Quran standar Indonesia sebagai rujukan yang resmi gitu. Nah, proyek ini melibatkan ulama, ahli Al-Quran, dan kaligrafer dari berbagai daerah tentunya gitu. Nah, standar ini mencakup penggunaan rasam Utsmani, tanda baca, dan aturan lainnya sesuai dengan harokat, sesuai dengan kaidah internasional gitu. Nah, tahapan selanjutnya yaitu ada proses standarisasi mushaf Quran secara resmi. Nah, standarisasi mushaf di Indonesia melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada penyusunan kaidah rasam. Standar penulisan mengikuti kaidah rasam Utsmani yang sudah disepakati secara internasional gitu. Yang kedua yaitu ada pengawasan dan juga adanya koreksi. Naskah mushaf diedit oleh tim ahli di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, koreksi dilakukan terhadap kesalahan penulisan, harokat, i'jamnya atau tanda bacanya gitu. Sedangkan yang ketiga yaitu penerapan teknologi cetak. Pada era modern, pencetakan mushaf dilakukan menggunakan teknologi komputer untuk meningkatkan kualitas dari mushaf tersebut gitu. Yang keempat, ada distribusinya mushaf standarisasi Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama mendistribusikan mushaf standar mushaf
standar ke masjid, sekolah, dan komunitas Islam di seluruh Indonesia gitu. Nah, standarisasi mushaf di Indonesia tentunya itu suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Untuk menjaga keaslian teks Al-Quran. Dengan adanya standarisasi mushaf di Indonesia, kesalahan dalam penulisan atau pembacaan dapat diminimalisir gitu. Yang kedua, untuk keseragaman mushaf Al-Quran yaitu di Indonesia. Semua umat Islam di Indonesia menggunakan mushaf yang sama sehingga memudahkan dalam pembelajaran dan hafalan Quran. Yang ketiga, untuk penyebaran secara luas, dan yang keempat untuk menyesuaikan dengan standar internasional gitu. Makanya standarisasi mushaf di Indonesia itu suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, apalagi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terakhir yaitu pembahasan tentang macam-macam khat yang akan kita bahas. Yang pertama, macam-macam khat yaitu yang pertama ada khat naskhi. Nah, khat naskhi adalah salah satu jenis khat yang paling sering digunakan terutama dalam penulisan Al-Quran, buku-buku, dan dokumen yang resmi gitu. Nah, karakteristik dari khat naskhi ini yaitu pertama, bentuknya sederhana dan mudah dibaca. Yang kedua, memiliki ukuran huruf yang seragam. Dan ketiga, digunakan untuk penulisan yang membutuhkan keterbacaan tinggi. Contoh penggunaan mushaf Al-Quran modern. Yang kedua, ada itu khat thulus. Khat thulus adalah jenis khat yang sering digunakan untuk dekorasi, tulisan di masjid, atau pada naskah-naskah kuno. Nah, karakteristik dari khat thulus ini, hurufnya panjang dan melengkung indah, memiliki hiasan tambahan pada huruf-huruf tertentu, dan membutuhkan keahlian tinggi dalam penulisannya gitu. Nah, khat thulus ini contohnya kaligrafi di kubah masjid atau hiasan dinding di masjid. Yang ketiga itu ada namanya khat diwani. Nah, khat diwani ini dikembangkan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah yang sering digunakan untuk dokumen resmi gitu. Nah, karakteristiknya gaya hurufnya melengkung, saling menyambung, dan tampak dekoratif, tidak memiliki tanda baca harokat sehingga lebih bersifat artistik dan mengutamakan keindahan visual daripada keterbacaan gitu. Nah, contoh dari khat diwani itu surat resmi dan dokumen kerajaan pada zaman Utsmaniyah. Yang keempat itu ada namanya khat riq'ah. Khat riq'ah merupakan salah satu khat sederhana yang sering digunakan dalam tulisan sehari-hari. Karakteristiknya hurufnya yang kecil dan cepat ditulis, tidak banyak menggunakan dekorasi atau tambahan, dan umumnya digunakan untuk catatan atau tulisan tangan biasa. Contohnya penulisan pribadi atau informal gitu. Jadi khat riq'ah ini khat yang lebih sederhana gitu ya. Yang kelima itu ada khat kufi. Khat kufi adalah jenis khat tertua yang berkembang sejak awal peradaban Islam. Karakteristiknya bentuknya yang geometris, tegas, dan tidak memiliki lengkungan. Sering digunakan untuk prasasti dan seni dekoratif. Banyak ditemukan pada peninggalan sejarah Islam seperti masjid kuno, dan contoh penggunaannya ukiran batu pada masjid dan makam. Yang keenam itu ada khat farisi. Khat farisi juga dikenal sebagai taqliq, berasal dari Persia dan memiliki gaya yang anggun. Nah, karakteristiknya memiliki huruf-huruf yang melengkung dengan gaya miring, cocok untuk menulis puisi atau karya sastra, dan tampak lembut dan estetis. Nah, contohnya khat farisi ini digunakan dalam puisi atau karya seni kaligrafi sastra. Yang ketujuh itu ada namanya khat maghribi. Nah, khat maghribi adalah jenis khat yang berkembang di wilayah Afrika Utara seperti Maroko dan Andalusia. Karakteristik khat maghribi ini hurufnya bulat dan melengkung besar. Berbeda dengan khat lain karena dipengaruhi oleh budaya setempat. Contohnya penulisan mushaf di wilayah Afrika Utara. Yang delapan itu ada khat ijazah atau disebut dengan raihani. Khat ijazah digunakan untuk sertifikat resmi atau ijazah sanad. Karakteristiknya mengkombinasi antara khat naskhi dengan khat thulus, mengutamakan keterbacaan dengan sentuhan estetika. Contohnya sertifikat sanad atau dokumen keagamaan. Nah, jadi kesimpulannya, setiap jenis khat memiliki fungsi, sejarah, dan keindahan tersendiri.
Pilihan jenis khat biasanya disesuaikan dengan tujuan penulisan seperti keperluan ibadah, dekorasi, atau dokumentasi resmi gitu. Seni kaligrafi Arab ini mencerminkan kekayaan budaya Islam dan kreativitas dalam mengekspresikan nilai-nilai keagamaan gitu. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.